Selamat siang, Bu. Iya, eh, mohon maaf dengan Pak Komarudin, betul nggih, Pak? Ya, oke. Iya, baik. Mohon berkenan menunggu sebentar nggih, Pak Komarudin. Kita tunggu dari Dinas Sosial dan Infrastruktur Bapeda nggih, Pak Komarudin. Boleh, Bu, mangga. Nggih, terima kasih. Udah makan siang ya, Pak? Wah, alhamdulillah sudah. Siapa tahu nanti diskusinya sampai sore nih, Pak, harus makan siang. Pak. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Bu Roswita juga sudah bergabung, Pak, dengan kita. Selamat siang Pak Komarudin. Salam Selamat kenal siang, Pak. Bu. Kita kemarin berkunjung kapan itu bulan Oktober ya? Ke Kemana? Oktober. Cianjur. Ke Mm-mm. Cianjur? Ya, Oh, alhamdulillah. Cianjur gimana Pak? Lagi musim hujan sekarang atau? Hujan terus di sini. Hmm. Ya, terus hujannya diikutin angin. Jadi banyak pohon yang memang sudah umurnya tua-tua, jadi banyak yang tumbang, kemudian juga ya rata-rata Tapi tumbang. secara siklus itu normal atau memang ada perubahan cuaca gitu-gitu ya Pak ya? Maksudnya kok Memang kayaknya serentak semua eh, tiba-tiba derasnya dari Sumatera terus tiba-tiba di kita juga ada yang jebol tuh di Jakarta gitu loh. sebetulnya mah kalau siklus mah normal, memang musim penghujan di November Desember ini, biasanya sampai Januari. Tapi yang agak lain itu selalu diikutin angin gitu, seperti di bulan November kemarin kan, awal November kita terjadi apa namanya sebelum hujan tuh angin, diikutin angin itu di daerah Kecamatan Karangtengah, Desa Sukasarana banyak pohon yang tumbang. Hmm. Akhirnya ya ada sekitar 60 rumah tertimpa pohon tumbang di sana karena memang pohonnya udah pada tua-tua lagi. Jadi memang ya kejadian lumayan juga sih besar di sana ada Ya. 100 pohon yang tumbang. Kemarin kita tuh waktu Oktober tuh ke Desa Cibulakan sama Nagrak, Pak. Karena Oh memang ya. sesuai dengan lokasi yang ada peserta kita waktu gempa Cianjur kemarin gitu di Oh daerah situ. iya. Yang paling parah tuh daerah mana ya, Pak? Yang Waktu waktu apa? gempa, Lupa. gempa 2022. Eh ya Cibulakan sama ya hampir semua sih di daerah Cugenang mah hancur Hmm. semua, Bu. Cuman akses kayak bangsa kemarin tuh kan kita yang pertama tuh Nagrak apa Cibulakan yang kita baru nyampe tuh. Itu kan Cibulakan tuh pasti. itu aksesnya lumayan berat itu Pak. Ya, Ya kan masuk ke pesertawahan. ya betul. Cibulakan. Ya, alhamdulillah sih sekarang sudah mulai bangkit kembali masyarakatnya di sana. Hmm. Meskipun ada beberapa lokasi yang memang tidak boleh dihuni karena zona merah. Tapi ya masyarakat tetap aja pada ke sana. Padahal Zona apalagi merah tuh yang nentuin siapa Pak? ya Yang zona merah nentuin siapa Pak? itu dari Badan Geologi Nasional. BNPB Ya atau siapa? BNPB, Bu. BNPB ya. BNPB. Nah, makanya dibangunlah RTG nih rumah tahan gempa direlokasi di wilayah relokasi salah satunya di dekat kantor saya di sini di Hmm. Pasir Sembung di Cilaku. Itu relokasi Huntap tuh Pak. Ya Huntap gak pada diisi juga, hanya beberapa saja yang isi para balik lagi aja ke sana. Karena Hmm. fasilitasnya sudah lebih bagus dari yang mereka punya di sana. Ya karena kan memang sumber penghidupannya di daerah Ya, asalnya. betul. Masa pencahariannya memang di sana. Memang biasanya bertani, kemudian juga ke kebun, ke hutan gitu ya. Ya. Di bawah di sini kan di agak kota nih kalau di Cilaku.
Jadi Hmm. mungkin susah mata pencaharian ya akhirnya balik lagi ke sana. Hmm. Hmm. Cuman ya sayang aja gitu. RTG-nya kan apa namanya? Relokasinya kan rumahnya bagus-bagus. Iya, Rumah iya. tahan gempa. Fasilitasnya juga ya lebih lah dari perumahan-perumahan subsidi. 36 ya, Pak? Tipe tiga puluh Ya, enam kan? Tipe 36 ya, Pak? ya 36 kamar 2. Itu yang bangun siapa, Pak? PUPR? PUTR, Kementerian PUTR. Izin Bu Rosvita dan Pak Komarudin, saya cek kembali dari Dinas Sosial, Pak Teddy, apakah sudah bergabung? Pak Teddy, izin. Dari Baperida, Pak Rustando, atau yang mewakili, apakah sudah bisa bergabung? Kami mewakili Pak Rustanto, Bu. Baik. Dengan Bapak siapa? Mohon maaf, Pak. Sandi. Mohon maaf. Sandi, Bu. Oh, baik, Pak Sandi. Baik, Pak Sandi, terima kasih. eh dari BPPD yang mewakili Pak Iwan atau Pak Iwan, apakah bisa hadir? Baik, Ibu mohon perkenan dimulai mungkin ya Bu, mengingat waktu izin saya mulai. Pak Komarudin mohon perkenannya saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Yang terhormat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur, Pak Komarudin, terima kasih banyak Pak atas kehadirannya pada siang hari ini. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, Pak Teddy atau yang mewakili, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapeda Kabupaten Cianjur, Pak Rustando atau yang mewakili, Kepala Pelaksana BPPD Kabupaten Cianjur, Bapak Iwan Karyadi, dan tentunya yang terhormat Ibu Roswita Nila Kurnia. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu pada siang hari ini untuk kita berdiskusi kaitannya dengan model jaminan sosial adaptif bencana Indonesia. Sebelum kita mulai diskusi pada siang hari ini, perkenankan saya menyampaikan pantun sedikit nih, Pak Komarudin, biar musim hujannya agak cerah, Pak Komarudin. Mudah-mudahan berkenan, nggih. Ke Cianjur membeli padi, singgah sebentar di halaman desa. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di sini untuk bersama membangun perlindungan sosial Indonesia. Terima kasih banyak. Mungkin untuk yang pertama, eh, mohon perkenan dari Ibu Roswita Nila Kurnia untuk bisa menyampaikan hasil temuan yang sebelumnya sudah dilakukan. Kami melakukan wawancara dan penelitian ke tempat-tempat yang memang terjadi bencana. Untuk waktu dan tempat disilakan kepada Ibu Roswita. Terima kasih, Ibu Moderator, Bu Dahlia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu terhormat yang saya hormati, yang tentunya juga terutama para narasumber yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Perkenalkan saya, nama saya Roswita Nila Kurnia, sedang mengambil sekolah untuk strata 3, S3 untuk program doktoral di ilmu lingkungan atau yang sekarang dikenal dengan Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia. Nah, dalam kesempatan ini saya mencoba untuk melakukan penelitian terhadap proteksi terkait dengan bencana alam karena kita sama-sama tahu bahwa Indonesia sangat rentan terhadap bencana alam. Saya share sedikit beberapa hasil dari temuan kami ya Pak ya, biar ada lebih memudahkan. Ya, jadi saya mencoba menjelaskan sedikit kenapa saya mengambil topik ini karena memang
Indonesia belum ada satu model perlindungan sosial yang terintegrasi dikaitkan dengan resiko bencana alam. Karena kita sama-sama tahu letak Indonesia dalam cincin api, Ring Pacific Fire, kemudian juga Pacific Ring of Fire, kemudian juga kejadian bencana itu terus meningkat, dan bahkan saat ini pun kita juga lagi prihatin dengan kondisi bencana yang menimpa di Sumatera. Nah, kalau kita lihat di sini dalam 10 tahun terakhir mencapai 34.000 dan 60%-nya terjadi pada periode yang terakhir kalau dilihatnya. Yang mana frekuensinya kejadian bencana lebih banyak di Indonesia banjir, longsor, dan cuaca ekstrim. Ini contohnya, walaupun cuaca ekstrim itu secara tidak langsung akan mengakibatkan apakah itu banjir, longsor, dan juga yang benar-benar gerakan tersendiri adalah yang gempa bumi. Nah, kaitan dengan kenapa saya melakukan hal tersebut, penelitian lebih lanjut, karena memang kita sama-sama tahu bahwa pendanaan untuk kebencanaan itu sangat terbatas kalau menggunakan dari APBN. Dan APBN selama ini banyak berperan memperbaiki infrastruktur dan juga termasuk juga barang-barang negara sebagai sarana prasarana untuk kebutuhan publik. Itu pun masih terjadi gap. Apalagi sekarang kita dengar kalau di Sumatera aja sekarang perkiraannya mencapai sekitar 50 triliun potensi kerugian yang harus di cover. Nah, kemudian ini yang saya lihat bahwa ini sangat berpotensi tinggi kepada kerentanan masyarakat rumah tangga, apalagi Bapak ini sebagai di pimpinan di wilayah Cianjur di sini. Dalam konteks ini memang ada beberapa temuan dari artikel penelitian sebelumnya bahwa idealnya dilakukan perlindungan berbasis asuransi. Asuransi ini memang nggak seperti asuransi swasta, tapi memang sifatnya asuransi bencana yang memang ada peran pemerintah di sana. Walaupun tantangan kita penetrasi pasar asuransi masih sangat rendah, dan Kemenkeu sudah membuat kerangka pendanaan, tapi memang masih fokus tahap awal dari sisi perlindungan untuk barang-barang milik negara. Jadi saya buat gambarkan sedikit, ini saya melakukan dalam periode penelitian ini daerah Palu, ini Sibolangit kayaknya sekarang kena lagi, Agam, Tanah Datar juga kena lagi di Sumatera Barat, dan ini adalah salah satu wilayah di Cianjur gitu yang terkena. Nah, ini adalah bentuk kita melakukan penelitian dengan responden yang ini jumlahnya kurang lebih. Dan kesimpulannya adalah hampir semuanya itu rentan dengan kategori relatif masuk dalam kategori penduduk rumah tangga miskin. Kemudian juga ada jeda untuk bantuan sosial, itu makan waktu mendekati hampir 10 bulan. Nanti saya minta mohon konfirmasi dari Bapak Ibu sekalian. Dan di sini juga memang tidak tersedia shelter saat bencana, jadi memang sangat hal-hal yang sangat untuk perlindungan saat bencananya itu memang belum terdistribusi atau belum tersosialisasi dengan baik gitu. Nah, di sini juga kemudian artinya dari ini kebetulan ini adalah wilayah bencana, ini yang di Palu. Kita sudah melakukan FGD, dan yang memang problem terbesar itu adalah area yang bekas bencana itu, padahal itu sumber penghidupannya tidak bisa dilakukan lebih lanjut karena statusnya red. Jadi ini yang menjadi dasar bahwa perlindungan dari sisi bencana ini kalau kita lihat di sini barang negara itu akan dihandle oleh Kementerian Keuangan, tapi pertanyaannya di rumah tangga ini seperti apa? Nah, ini yang dasarnya kita ingin tahu, apalagi kalau saya tidak salah dari dokumen yang kita lihat itu adalah bahwa gempa Cianjur yang tahun 2022 itu memang sangat dahsyat, dan memang itu berdasarkan, koreksi kalau saya salah, itu dengan adanya sesar yang baru disadari ada di daerah situ. Nah, ini mungkin bahan diskusi dari kami sebagai basis kenapa saya menekankan untuk ada satu proteksi perlindungan yang menyeluruh, apakah jaminan sosial, asuransi sosial, sehingga resiliensi dari korban pasca rumah tangga
pasca bencana rumah tangganya bisa lebih resilient. Itu mungkin dari saya sebagai pengantar. Semoga dengan background ini kita bisa mendapatkan masukan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan pengalaman kemarin dan belajar dari pengalaman kemarin, kira-kira apa yang sebaiknya dilakukan, apakah itu oleh rumah tangga, kemudian juga oleh pemerintah, dan juga mungkin dari PR pemerintah setempat di daerah bencana. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sebelum kita memasuki sesi diskusi dari Pak Komarudin, ada yang hendak dipaparkan Pak? Ada materi yang mau disampaikan? Izin di unmute dulu Pak. Ya, bukan materi ya, lebih cenderung saya eh, mungkin akan menyampaikan dampak dari akibat timbulnya bencana ini sangat berpengaruh sekali di masyarakat, terutama dalam perubahan lingkungan, sehingga ini bisa berdampak langsung terhadap hilangnya sumber penghasilan di masyarakat itu sendiri, terutama di rumah tangga. Jadi memang rata-rata terjadi bencana itu di daerah pedesaan. Sehingga mata pencaharian mereka sangat terganggu karena mata pencaharian mereka rata-rata petani, sehingga kalau terjadi bencana itu mengakibatkan gagal panen, ya. Kemudian juga tentunya lahan pertaniannya juga menjadi rusak. Itu seperti di daerah Cugenang sendiri kan hampir berapa ratus hektar eh, lahan pertanian itu menjadi rusak, dan lahan baik itu perkebunan, apa namanya, pertanian di sektor sayuran karena di sana itu daerah dingin, maupun juga di pesawahan pertanian padi ini juga mengakibatkan gagal panen waktu itu, dan lahannya menjadi rusak sehingga perlu pemulihannya yang memang begitu lama. Dan tentunya hal ini juga harusnya menjadi respon kita di pemerintah daerah, tetapi karena memang keterbatasan anggaran dari kita, ya tentunya kita hanya eh, dari sisi sosialisasinya aja mengarahkan bagaimana ini, bahwa pertanian ini bisa kembali. Tentunya juga ini sangat berdampak sekali terhadap pendapatan di masyarakat. Banyak yang terjadi eh, ketika terjadinya bencana ini eh, di berbagai sektor, ya, sektor pertanian, perkebunan, kemudian juga perikanan, kemudian juga sektor, tentunya kalau di Cugenang itu karena ada sebagian dari hutan rakyat juga sama mengalami kerusakan, bukan hanya ekosistemnya saja, tetapi eh, dari sisi populasi apa namanya hasil hutan juga menjadi terganggu. Sehingga ini yang harus kita pikirkan ke depan, bagaimana supaya minimal dampak ekonomi yang ditimbulkan, eh, ekonomi masyarakatnya bisa kembali eh, normal, pulih. Dan sampai saat ini kita melihat bahwa dampak dari Cugenang itu belum normal 100%. Tentunya karena memang eh, seperti tadi di awal pembicaraan, itu masyarakat itu kan direlokasi ke wilayah perkotaan, ke Cilaku, kemudian juga ke Mande, yang memang mereka harus harus berkompetisi merubah pola usahanya dari tadinya pertanian yang mungkin berdagang, atau memang bertani juga dengan siklus yang berbeda. Nah, ini juga menjadi permasalahan di kita, sehingga banyak eh, rumah-rumah relokasi ini eh, tidak dihuni 100%. Mereka kembali berusaha di lingkungan. Tentunya ke depan ini harus dijaga oleh kita. Kelestariannya harus dijaga, bagaimana
supaya tidak terjadi eh, banjir. Pencegahannya lah yang harus kita jaga, pencegahannya. Tentunya dengan pencegahan ini juga perlu adanya eh, apa namanya, penegasan dari pemerintah baik secara regulasi yang berkesinambungan mulai dari pusat sampai ke tingkat daerah, baik ke kabupaten, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Dan ini yang menurut saya regulasi ini yang tidak berkesinambungan. Bagaimana membuat pola masyarakat itu menjadi eh, paham dan menjadi penting, menjadi merasa pentingnya kita harus menjaga lingkungan kita. Eh, Banyak yang terjadi seperti yang sekarang di Sumatera kan akibat memang eh, apa, penebangan Hutan. pohon yang tidak teratur. Nah, ini juga harus kita apa namanya, harus kita sikapi bersama. Kan awalnya kejadian itu dari ulah kita yang memang tidak apa ya, tidak terkoordinasikan dengan pasti. Ya. Ketika di hutan rakyat itu kan boleh, hutan produksi juga boleh ada penebangan, tetapi terkadang penebangan ini juga dilakukan besar-besaran. Harusnya di siklus gitu. Nah, siklus ini yang eh, belum kita memahami semua, baik dari eh, pemerintah secara regulasi yang jelas maupun dari para pengusaha dan dari masyarakat itu sendiri. Responnya yang memang belum terjadi. Padahal kalau sudah terjadi bencana, ya repotnya menjadi semua. Tentunya ini yang harus kita lakukan penekanan ke depan, jangan sampai ini terjadi. Pola hidup sehat juga, pola hidup ramah lingkungan juga harus sudah mulai dikembangkan. Masyarakat sekarang masih saja di Cianjur saja, saya di Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembinaan terhadap masyarakat bagaimana dia melakukan pola pengelolaan sampahnya, dan masih saja hampir serang itu masih di sekitar 20% masih buang ke sungai, dan ini juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya bencana. Apalagi masyarakat di kita ini khususnya di Cianjur menganggap bahwa barang yang tidak terpakai dianggap sampah. Padahal sampah yang dikelola oleh kita itu hanya sampah sekelas rumah tangga. Tetapi mereka berpikiran bahwa kursi yang tidak terpakai, kemudian juga kasur yang tidak terpakai, dibuang, dibuang ke TPA kan tidak kita terima. Tetapi yang jadi masalah berikutnya mereka membuangnya ke sungai. Nah, ini yang menjadi masalah. Sehingga pada periode tertentu terjadi penumpukan atau di tempat atau di jembatan itu terjadi penghambatan seperti halnya yang terjadi banjir di Kecamatan Sukaluyu di kita kemarin. Saya hampir sekitar 30 ton menarik sampah dari banjir itu, dari apa namanya, dari gorong-gorong, dan sampahnya ya ternyata setelah diangkat itu kita dapat kasur ada 10, kemudian juga ada kulkas bekas, kemudian ada kursi bekas, ada lemari bekas yang nyangkut di gorong-gorong. Nah, tentunya pola pemahaman ini eh, tidak bisa oleh dinas itu sendiri gitu, oleh dinas kita selaku Dinas Lingkungan Hidup sebagai apa namanya, eh, regulator dari pengelola sampah persampahan. Tetapi ini bagaimana kita ke depan harus menciptakan bahwa masyarakat ini bisa mengerti dan bisa memahami, karena sampah ini menjadi apa, tanggung jawab semua gitu. Nah, tentunya ini juga dibutuhkan satu kajian bagaimana pola atau bagaimana mempolakan masyarakat supaya bisa menjaga lingkungannya. Tentunya ketika lingkungan itu terjaga, eh, hidup kita akan terjamin karena menjaga lingkungan itu investasi bagi kita, bagi anak cucu kita. Juga tutupan lahan juga apa namanya, eh, kita juga terus kita lakukan karena memang lahan-lahan terbuka itu di kita sudah mulai kritis ya. Ini terjadi juga karena peningkatan pembangunan alih fungsi dari yang tadinya sawah berubah menjadi rumah. Nah, ini juga tentunya harus ada pemolaan, ini harus dari kesepakatan bersama mungkin atau apapun itu yang menjadi hasil temuan kami bahwa mereka itu meskipun di kita diwajibkan tata ruangnya sudah ada, pembangunan terus mengacu terhadap tata ruang, tapi sampai saat ini tata ruang kita baru
menerapkan terhadap pengusaha saja. Padahal pertumbuhan penduduk juga ini sangat berpengaruh besar. Yang tadinya sawah dia beralih menjadi rumah penduduk, bantaran-bantaran sungai menjadi rumah penduduk. Ini juga menjadi pemicu terjadinya bencana di kita. Kemudian juga karena memang mahalnya bahan bangunan, mereka juga lebih cenderung menebang pohon di di hutan-hutan atau di bantaran-bantaran sungai yang memang ini milik pemerintah. Tentunya ini yang harus kita menjadi perhatian bersama. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian kita semua, baik dari dari kita selaku aparat pemerintah maupun dari eh, berbagai unsur ya, perguruan tinggi, masyarakat, tokoh masyarakat, kaum ulama. Tetapi ini juga yang memang kami tidak bisa bergerak sendiri, tentunya harus bergerak sama-sama. Dan sekarang sudah menjadi sudah harus waktunya kita sama-sama bergerak mensosialisasikan untuk menjaga lingkungan kita. Terjadinya banjir selalu kalau hasil saya evaluasi ini karena eh, lingkungan kita yang tidak seimbang antara kebutuhan terhadap bahan baku bangunan atau untuk mata pencaharian, bagaimana dia mendapatkan mata pencaharian untuk kehidupannya yang mudah dengan penyediaan lapangan kerja juga ini akan berpengaruh sehingga mereka lari ke mengambil yang mudah gitu. Tentunya ini yang harus sama-sama bagaimana kita menciptakan budaya masyarakat, kesadaran masyarakat terhadap lingkungannya. Mungkin itu sebagai awal pembuka dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Itu kan memang kita sama-sama sadari bahwa kerusakan lingkungan atau bencana kadang-kadang ulah dari manusianya itu sendiri. Nah, kalau boleh sharing Pak pelajaran dari Cianjur kemarin, apakah beneran faktor alam? Karena memang kan kalau saya baca di koran, karena ada sesar baru yang selama ini kita nggak ngeh gitu ya. Atau memang pola hidupnya juga yang terlepas memang bahwa Bapak sudah melakukan edukasi gitu loh, yang bisa men-trigger bencana yang luar biasa serius, apalagi pas saya ke desa itu aksesnya setengah mati Pak gitu loh, Cibulakan itu gitu, berat banget itu ke sawah-sawah. Itu lebih karena apa Pak? Boleh kalau di-sharing sedikit Pak? Kalau hasil evaluasi kami di Dinas Lingkungan Hidup, kita tidak menyalahkan alam ya. Kalau memang kita menyalahkan alam sebetulnya mah selesai karena memang itu ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Tetapi pendukungnya ini gitu ya, pendukungnya ini. Di wilayah Cugenang itu kan kebanyakan mereka itu berkebun sayuran sehingga bukit-bukit di sana itu tanaman kerasnya habis dipakai untuk sayuran. Jadi terjadi goncangan sedikit saja, maka apa namanya eh, ini akan berpengaruh terhadap lingkungan kita. Beda ketika ada pohon-pohon besar, eh, tanaman-tanaman keras kan bisa menahan juga. Kemudian juga pertambahan penduduknya memang di wilayah Cugenang itu begitu meningkat ya, karena memang di sana itu eh, lahan pertanian yang menjanjikan terhadap kehidupan mereka. Jadi tumbuh besar dan tanpa ada mereka memikirkan bahwa ketika banyak lahan-lahan yang dijadikan eh, perumahan, dijadikan penduduk dia untuk rumah dia, ini juga berpengaruh terhadap alam. Sehingga tahanan-tahanan terhadap guncangan atau terhadap longsoran itu kan menjadi tidak kuat. Sehingga ketika terguncang sendiri terjadi longsor besar. Nah, ini juga menjadi eh, pemicu, bukan pemicu ya, menjadi pendorong, pendukung terjadinya bencana bencana yang hebat. Seperti Baik. halnya terjadi di Sumatera kan sama saja karena memang gunung-gunungnya sudah begitu sudah begitu gundul sehingga terjadi hujan berderas aja terjadi longsoran. Kan yang membahayakan itu longsorannya bukan hujannya. Eh, Debit airnya sudah tidak ada penahan. Jadi sehingga yang tadinya debit airnya harusnya tidak sederas itu ya menjadi deras karena tidak ada tahanan. Ketika hujan itu langsung jatuh ke tanah,
debitnya akan berbeda ketika hujan tertahan dulu oleh pohon. Ke sana kalau saya melihat memang memang pendukungnya juga harus kita harus kita perbaiki sama-sama. Sehingga sekarang kami di Dinas Lingkungan Hidup untuk pemulihan di Cugenang melakukan penanaman pohon keras. Tetapi tentunya pohon keras ini yang menghasilkan juga bagi masyarakat. Kita kemarin menanam hampir sekitar eh, 150.000 pohon jambu bol ya. Karena Hmm. harapan kami dan hasil evaluasi kami kalau nanam pohon keras hanya pohon kerasnya aja yang tidak menghasilkan bagi masyarakat tidak diurus juga sama mereka. Itu karena Hmm. yang paling cepatnya itu. Tetapi kalau memang eh, yang bisa menghasilkan bagi mereka ya hasil evaluasi kami ya mereka mengurus juga sampai eh, berbuah. Kalau penanaman yang pertama itu sekarang sudah mulai eh, berbuah gitu. Jadi ya mereka urus. Kemudian juga untuk menimbulkan kekhasan di sana karena di sana itu banyak eh, para pedagang penjual jamu bol ya kita juga penanaman jamu bol di sana karena termasuk tanaman keras juga. Nah ini juga alhamdulillah ketika terjadi hujan sekarang tuh tidak ada laporan ya adanya longsor air adanya longsoran yang diikuti dengan lumpur tidak ada atau debit air juga tidak diikuti dengan lumpur tidak ada laporan seperti itu. Berarti itu sudah mulai ada perbaikan. Begitu mungkin. Jadi Pak, balik lagi kalau begitu, itu peran ini bukan dalam arti mengadu antara satu dinas dengan yang lain ya Pak, Ya. tapi ini pertanyaan saya dalam rangka studi sih Pak, gitu loh. Jadi tidak bermaksud untuk menghakimi. Peran siapa ya Pak yang idealnya harus lebih ditingkatkan kaitan dengan peruntukan tanah tersebut? Atau kalaupun memang namanya penghasilan rumahnya segitu-gitunya tanahnya terus dijadikan kebun sayur, minimal harus ada dilakukan upaya mitigasinya apa gitu loh sehingga paling tidak merubah paling nggak ada satu daya tahan seandainya terjadi bencana yang memang nggak bisa kita hindari. Menurut Bapak boleh dikasih masukan Pak gitu. Ini mestinya menjadi peran bersama, Bu, tidak menjadi peran salah satu dinas. Kami Dinas Lingkungan Hidup mungkin dari tata lingkungannya. Kemudian juga BPBD mungkin juga dari mitigasi kebencanaannya. Kemudian juga PUTR dari sarana prasarananya. Kemudian juga Kimrum mungkin juga dari sisi tata letak rumah itu harus bagaimana nanti ke depan. Bapeda juga untuk merencanakan keuangan dan tentunya juga harapan kami dari pihak akademisi, kemudian dari apa namanya, dari pemerhati lingkungan. Ini harusnya kita sama-sama bagaimana kita respon terhadap lingkungan kita. Dan ini yang sering terjadi, Bu. Mohon maaf ya, seperti banyak akademisi bukan akademisi ya, LSM LSM tentang lingkungan kan hanya kritikannya saja, masukannya juga kadang-kadang juga agak kurang gitu ya. Tetapi tidak semua sih, hanya beberapa saja. Nah, tentunya ini juga harus sama-sama, mungkin juga akademisi juga perlu kita butuhkan untuk apa? Bagaimana dari sisi akademisi ke depan? Karena tentunya dengan kita selaku pemerintah mempunyai regulasi yang ada. Ya. Nah, dari akademisi bagaimana ini perkembangan ke depan? Bagaimana budaya masyarakatnya harus seperti apa dengan proyeksi akademisi kan bisa melihat melihat kita dari pemerintah juga melihat dari sisi keilmuan ke depan kemudian juga melihat dari perubahan di masyarakat. Tentunya ini harus ada gabungan semua. Ini sekarang saya rasa sudah waktunya kita Ya. memikirkan bagaimana lingkungan kita karena setiap bencana pemicunya kecil tetapi dampaknya besar. Ya. Pemicu kecil, dampaknya besar. Kan seperti di Cugenang kan guncangannya hanya 5,6 skala Richter ya. Tetapi dampaknya besar karena memang lingkungannya yang eh, sudah mungkin sudah rusak sehingga terjadi dampak bencananya begitu besar. Begitupun juga di Sumatera kalau saya lihat kan eh, hujannya kan cuma seharian ya 24 jam. Yang dulu juga memang eh, ketika hutannya masih lebat, kalau saya baca di Google, itu pernah hujan 1 minggu gak berhenti-berhenti dengan debit yang besar tidak terjadi masalah. Mana aja Nah, ya. ya mungkin karena memang tadi banyak hal, tata letak ruang mungkin, kemudian juga populasi perumahan penduduk yang memang
tidak terarah. Ini kan sehingga terjadi penyempitan di apa namanya di saluran-saluran sungai. Kemudian juga infrastrukturnya memang terganggu, tidak terperhatikan oleh kita semua karena memang jangkauannya terlalu luas, misalkan terlalu Iya. panjang. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita bersama. Mungkin itu. Sepakat, sepakat Pak. Maksud saya kenapa saya meraise ini, paling nggak kan ini menjadi bahan masukan juga di kita Ya, bahwa ya idealnya memang kayak Bapak bilang akademisi atau misalnya yang di lingkungan gitu loh. Idealnya memang nggak ngapa-ngapain jadinya lingkungannya tetap lestari ya, tapi orang butuh makan gitu kan Pak gitu loh. Nah artinya hal-hal realita itu yang memang perlu kita kita masukkan untuk dalam hal fakta. Kenapa saya nanyakan ini? Gitu ya. Pak. Makasih Pak. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Bu Rosvita dan Pak Komarudin atas insight-nya dan feedback-nya. Untuk selanjutnya dari Dinas Sosial Kabupaten Cianjur dengan Pak Teddy, betul? Mohon maaf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Eh, Sesuai dengan koordinasi dengan panitia kaitan dengan tupoksi yang dilaksanakan dinas sosial kaitan dengan sustainable penanganan kebencanaan ini untuk proses verifikasi lapangan ketika terjadi bencana di dinas sosial selalu berkoordinasi dengan pihak desa dan juga elemen sosial, baik yang bergabung di dinas sosial ataupun dinas lainnya atau badan lainnya menangani kebencanaan. Kalau dinas sosial itu ada tagana di lapangan Bu, di tiap-tiap kecamatan. Kalau BPD punya retana dan timnya. Dan mungkin juga dinas kesehatan, dinas lainnya. Dalam mendata setiap korban dan juga menghitung berapa kerugiannya untuk menentukan jenis bantuan itu kami laksanakan dengan tim tagana yang ada di dinas sosial bersama tim yang ada di bidang-bidang di dinas sosial lainnya. Tantangan terbesar dalam proses verifikasi dan validasi adalah banyaknya korban yang kehilangan identitas seperti KK, KTP maupun surat-surat lainnya akibat bencana yang menjadi dasar kami untuk memberikan bantuan. Karena setiap bantuan yang kami keluarkan itu harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kaitan pertanyaan apakah tantangan utama yang dihadapi oleh sejauh mana DTKS, kalau sekarang sudah tidak lagi DTKS, tapi DTSEN, sesuai dengan instruksi Presiden nomor 4 2025, DTKS itu diganti oleh data tunggal sosial ekonomi nasional. DTSEN menjadi dasar untuk bantuan bencana. Sejauh ini dalam penanganan bencana kami belum menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional untuk menjadi dasar bantuan. Karena sesuai dengan Permen SOS nomor 3 2025, untuk bantuan bencana itu adalah salah satu jenis bantuan yang dikecualikan dan tidak memerlukan DTSEN atau data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi untuk kebencanaan ini dikecualikan DTSEN. Yang ketiga, bagaimana mekanisme penyaluran bansos darurat dan pemulihan yang dilakukan. Mekanisme yang kami laksanakan kaitan dengan penyaluran bantuan sosial. Dinas sosial hanya mengirimkan jenis bantuan logistik untuk penanganan bencana. Sekali lagi, hanya mengirimkan jenis bantuan logistik untuk penanganan bencana. Dan yang kedua adalah perbaikan rumah yang sumbernya dari BTT, bantuan tidak tetap yang disimpan di BKAD. Jadi disimpannya di Badan Keuangan Aset Daerah. Saya pertegas yang menerima ini Bu, saya jelaskan kembali bahwa bantuan logistik ini adalah bantuan kebutuhan dasar permakanan. Jadi memang yang menangani bencana ini kan ada BPPD, penanganannya berbeda dengan mekanisme yang dilaksanakan oleh dinas sosial. Kami biasanya mengadakan dapur-dapur umum Bu, memasak
untuk kebutuhan dasar per makanan kebutuhan sehari-hari bagi korban bencana. Kemudian bantuan rumah itu beda seperti rumah tidak layak huni yang dilaksanakan oleh Kimrum. Kalau kami hanya menyalurkan bantuan itu pun posnya tidak di pos Dinsos. Kami hanya mengajukan saja ke BKAD, Badan Keuangan Aset Daerah. Dari situ aset BKAD yang mengirimkan langsung kepada korban yang terkena bencana tersebut. Pertanyaan keempat, apakah terdapat koordinasi formal antara dinas sosial, BPPD, Bapperida, dan perangkat daerah lain dalam menyusun menjalankan perlindungan sosial? Ini justru yang harus ditindaklanjuti. Jadi kami tetap berkoordinasi, tidak bisa berjalan sendiri, tidak tidak bisa berjalan sendiri. Jadi kami tetap berkoordinasi dengan BPD lain. Di setiap bencana kami selalu berkoordinasi dengan perangkat daerah yang lainnya seperti Damkar, Pemadam Kebakaran yang sedang berada di gabung dengan Pol PP, dan juga dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Itu Bu, kaitan dengan tupoksi kami dinas sosial yang dapat kami sampaikan kepada panitia atau Ibu yang menjadi moderator pada kegiatan ini. Itu saja mungkin dapat kami sampaikan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak, pertanyaan satu Pak, mengkonfirmasi. Terima kasih keterangannya sebelumnya Pak. Jadi sumber data Bapak kan pasti kan dari Dinsos itu pada waktu penanganan bencana, tujuannya kan nanti dialirkan link kepada Kementerian Sosial. Koreksi kalau saya salah Pak. Sebagai bagian dari dana bantuan sosial dan sebagainya terkait dengan korban bencana. Walaupun juga salah satunya kan pasti udah dapur umum dan segala macam seperti itu Pak. Itu data sumber data dari mana ya Pak? Terus berapa lama bisa diperoleh sebagai basis untuk memberi bantuan kepada para korban, Pak? Pengalaman yang pernah terjadi di kami di Cianjur itu kaitan dengan data itu ketika kami sudah dapatkan dari tim di lapangan hasil assessment, karena kami membuat assessment CPCL ya, BNBA, kemudian riwayat kejadian yang simpel saja sementara tidak yang besar seperti yang Cugenang dulu. Itu kami verifikasi langsung ke lapangan, melihat kondisi bagaimana si korban tersebut. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kaitan dengan bencana ini tidak berdasar ke desil 1 sampai 5 atau ke DTSN. Kami tidak melihat itu, tapi ketika sudah kami dapat datanya, BNBA-nya, CPCL-nya, KTP KK-nya, nah kami langsung ke lokasi dan biasanya kalau permakanan kami berikan itu melalui kepala desa. Itu juga biasanya ada surat dari kepala desa Bu, permohonan. Jadi diketahui oleh camat, diketahui oleh desa, dan suratnya ditujukan kepada Pak Bupati Bu. Gitu. Hanya kami mungkin atas nama Pak Bupati membagikannya langsung. Nah, kaitan dengan kesegeraan, kecepatan membagikan hal tersebut, sesegera mungkin Bu, karena yang namanya makanan kan tidak bisa ditunda, lapar. Kasihan mereka ketika bencana ditunda sampai besok atau tidak. Bahkan pernah kita malam hari kita langsung berikan karena rumahnya hancur, karena angin puting beliung, karena longsor. Malam itu kita kasihkan ke lokasi Bu, sesuai dengan by phone ataupun menyusul surat resminya. Apalagi kalau sudah ada surat resmi dari kecamatan, dari desa, itu kami segera tindak lanjuti. Karena pemenuhannya kebutuhan dasar per makanan. Hanya mungkin kalau kaitan dengan rumah Bu, karena memang ini beda pos keuangan, jadi tidak disimpan di kami Bu. Kami hanya membuat buffer stok di gudang permakanan. Tapi kalau keuangan untuk penanganan perumahan, kami membuat pengajuan dulu ke BKAD, Badan Keuangan Aset Daerah, baru diproses di BKAD. Kami hanya dinas pengusul saja. Nanti hasil asesmen itu kami lampirkan Bu di surat yang kami mohon. Nanti BKAD yang menilai atau mungkin Pak Bupati kira-kira kebutuhannya berapa kaitan dengan kerusakan rumah yang terjadi, baru kami sampaikan ke lokasi. Itu sudah banyak evidennya, contoh-contohnya
Itu kami sampaikan kami selalu laporkan karena diawasi juga oleh inspektorat. Itu saya mungkin dapat kami sampaikan. Lama ya Pak, kira-kira dari kejadian bencana terus dapat bantuan dan sebagainya kira-kira umumnya. Karena gini, saya mohon dipahami ini sebenarnya penelitian saya bukan untuk oh ini kita tahu tantangan pemerintah itu berat gitu loh, karena kita secara geografis ada di wilayah bencana. Tapi kan ini diharapkan juga dengan penelitian saya itu juga bisa mendapatkan input yang sebenarnya sebagai basis nanti buat melengkapi dari kebijakan yang sudah ada sekarang gitu loh Pak. Tidak bermaksud untuk menggurui ataupun untuk mengkritisi. Tapi mungkin karena memang data kami itu kami turun langsung ke data primer. Jadi kita melakukan kepada korban bencana. Mungkin kalau bisa dibantu Pak, kira-kira butuh berapa lama pada saat mulai assessment sampai keluar dari BKAD dan sebagainya gitu loh Pak, berdasarkan faktanya. Baik, saya coba jawab Bu, Mm-mm. Bu Ras. Jadi kaitan dengan logistik ini kita tidak bisa menunggu lama, Bu. Kasihan. Iya, Bahkan hari itu dapat berita, hari itu juga kami kirim. Itu pernah saya sampaikan tadi kepada Ibu juga. Kita pernah tidak lihat waktu, Bu. Siang, malam, kondisi hujan ataupun tidak, kita selalu kirim. Karena memang ada yang piket, Bu. oh, 1 kali 24 jam selama seminggu di buffer stok kami, di gudang kami. Itu selalu kirimkan. itu yang Berkaitan darurat ya dengan Pak, itu yang ya pas kebutuhan darurat dasar. ya. Ya Nah kalau langsung. pada saat yang kematian, misalnya kan ada tuh dari bantuan untuk ahli waris kalau meninggal gitu dari pemerintah, dari Kemensos. Itu kira-kira membutuhkan berapa lama Pak? Karena kan itu bisa jadi sebagai modal untuk penghidupan selanjutnya, katakanlah seperti itu Pak. Kalau untuk modal itu belum pernah kami berikan, Bu, mungkin dari Enggak, BPPD, Bu. yang kalau kan kalau Kemensos itu kan akan memberikan kalau dia ada yang meninggal, bantuan untuk ahli waris kepada yang korban bencana meninggal. Santunan kematian mungkin, Bu, ya. Iya, Kasih. iya, iya, iya. Yang Ya, 15 juta. iya. Kalau santunan kami berikan sesuai dengan pemberkasannya, bahwa yang kalau cepat pemberkasannya kita tindak lanjut segera. Itu biasanya ke ahli waris kita berikan, Bu. Kaitan Tapi dengan kan ngumpulin datanya tuh kan kadang-kadang butuh, namanya gempa kan acak adul Pak ya. Kayak sekarang kan banyak dokumen yang yang hilang juga gitu ya. Kira-kira membutuhkan berapa lama Pak dari sejak kejadian sampai dia mendapatkan bantuan si ahli waris ini? estimasi itu paling lama sebulan, kaitan sampai pencairan. Karena melalui proses dulu ketika ada bantuan kematian itu. Jadi Jadi yang data kami nggak ada keluarkan. isu ya Pak ya. Jadi data nggak ada isu ya. Maaf, Bu? Data nggak ada isu ya. Nggak ada, Perlu nggak ada isu, diverifikasi nggak ada isu. kalau korbannya seberapa sering, misalnya hilang atau apa, statusnya meninggal atau apa gitu loh. Oh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, Oke. Bu. Tapi izin, Bu, ada tambahan, Bu. Hmm. Mungkin kaitan yang tadi saya sampaikan, kaitan dengan bantuan permakanan, kemudian eh, rumah yang kena bencana kita berikan dalam kondisi BTT melalui BKAD, kemudian barusan bantuan kematian ketika ada yang meninggal. Nah, ini yang perlu diatur kembali di internal kita, karena ada yang menangani juga. Kemarin contoh, ketika ada bantuan apa tuh? Perbaikan perumahan, Bu. Itu sebetulnya bukan tupoksi dinsos. Itu ada kegiatan yang di luar bencana, tapi masuknya ke dinsos. Nah, pernah kami tolak, Bu. Nah, ini masalah internal mungkin. Karena sesuai tupoksi masing-masing bahwa
ada BPPD, ada Kimrum, juga termasuk sewa rumah. Ada bencana sewa rumah itu bukan di Dinsos, itu adanya di BPPD. Karena sebelum menjadi ditetapkan rumah tetap, itu adanya sewa rumah dulu diberikan kepada korban bencana itu. Nah, ini sewa rumah kemarin sempat mau diberikan ke Dinsos, saya didiskusikan, ini bukan tupoksi Dinsos. Tupoksi Dinsos hanya ngasih permakanan, kemudian bantuan ketika ada rumah rusak melalui BPPD. Nah, itu melalui BPPD. Nah, mungkin perbaikannya, isunya, permasalahannya di internal tentang itu saja yang harus kita luruskan. Tapi ini Jadi sudah tupoksinya biar lebih clear ya Pak. Maksudnya ya. ini areanya dan juga masyarakat atau pemangku kepentingan kan kadang-kadang gini, masyarakat lebih nggak tahu. Kalau dari saya Nah, ke Citra, dia nggak tahu tuh dapat bantuan dari mana. Jadi tergantung dari apakah Pak Lurahnya yang aktif atau tidak nih. Ini pengalaman ya saya betul, di Palu. betul. Kemudian kalau aktif ditanyain, tapi dia nggak tahu sebenarnya haknya apa sih, akan dapat apa korban bencana itu. Nah mungkin ini yang perlu dilakukan perbaikan barangkali ya Pak, dalam arti biar ini ada di mana, ini di mana gitu loh. Jadi nggak Nah, bingung. begitu Ibu. Ya. Tapi kalau misalnya datang dengan permintaan yang tidak tepat, suka kami arahkan. Jadi Ya, tapi sekarang sudah mulai bertahap, mereka memahami Bu, ya, bahwa di kami hanya permakanan dan bantuan untuk ini saja, apa, bantuan rumah yang melalui di pos PKD itu saja. oke. Ya, baik. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Bantuan supportnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih banyak Pak Teddy, Pak Komarudin. Izin kita lanjutkan. Pak Teddy, Pak Komarudin, nanti kalau dalam diskusi mungkin ada tanggapan atau informasi lain boleh disilakan ya Pak. Izin ke Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Bapak Rustando atau yang mewakili. Silakan Pak. Yang mewakili, Bu. Iya, silakan Pak. Ada yang hendak disampaikan terlebih dahulu sebelum pendalaman oleh Ibu Roswita? Eh, izin mungkin eh, Ibu Roswita yang kami hormati dan Bapak Kadis LH, Bapak Kadis Dinsos, kemudian rekan dari BPBD maupun semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya di sini mungkin mewakili Bapak Rustanto. Jadi untuk Bapak Rida, Bu, kami dalam ranah perencanaan daerah ya. Jadi kami di Bapeda itu mengintegrasikan dan mengharusutamakan program-program perencanaan, baik itu di tingkat perangkat daerah maupun dengan perencanaan sektoral, kemudian juga perencanaan di tingkat yang lebih atas seperti di provinsi dan di pusat. Khusus untuk penanggulangan bencana, kami saat ini sudah menyusun dokumen RPJM Kabupaten Cianjur tahun 2025-2029, di mana dalam dokumen RPJM tersebut kami mempunyai 5 misi. Di antaranya salah satu misi tersebut ada dalam misi 4, yaitu mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan, di mana misi ini kemudian mempunyai sasaran, salah satunya adalah menurunnya risiko bencana daerah. Nah, dari sasaran daerah ini mempunyai indikator yaitu menurunnya nilai indeks risiko bencana atau IRB. Jadi, seperti kita semua tahu bahwa Kabupaten Cianjur itu merupakan salah satu daerah yang mempunyai risiko bencana tertinggi, baik itu di provinsi maupun tingkat nasional. Sehingga dengan adanya target indikator daerah ini, kami harap dengan adanya program-program
5 tahun ke depan dapat menurunkan nilai IRB Cianjur. Kemudian untuk yang lainnya dapat kami sampaikan juga mengenai tusi dan kewenangan dari tiap-tiap perangkat daerah. Tadi sudah dijelaskan mungkin secara gamblang oleh Bapak Kadis LH juga Bapak Kadis Dinas Sosial bahwa untuk perangkat daerah memang bertindak berdasarkan tusi dan kewenangannya. Kalau Dinsos mungkin tadi menyediakan dapur lapangan, kemudian Bapperstok, LH adalah rehabilitasi lingkungan. Nah, memang untuk kebencanaan pintu masuknya adalah dari BPBD. Ketika suatu bencana itu dilihat dari skalanya, apakah itu mungkin hanya bersifat uh, lokal atau mungkin skupnya cukup masif, biasanya ada pernyataan untuk tanggap darurat. Nah, pernyataan tanggap darurat ini kemudian di SK-kan, SK Kepala Daerah. Nah, kemudian SK tanggap darurat tersebut akan menjadi dasar bagi Pemda dalam hal ini perangkat daerah yang terkait untuk dapat bertindak menurut tusi dan kewenangannya. Tanggap darurat ini mungkin nanti dapat dijelaskan lebih lanjut oleh BPBD karena memang ada aturannya tersendiri, Bu. Nah, ketika tanggap darurat ini biasanya dilakukan asesmen. Kalau asesmen menurut lingkup kebencanaannya. Kalau mungkin kecil atau bersifat lokal itu cukup asesmen, tapi kalau yang terdampaknya cukup besar itu kalau tidak salah harus dilakukan kajian Jitupasna, pengkajian kebutuhan pasca bencana. Nah, ini Jitupasna ini nantinya akan berkaitan erat dengan pasca bencana. Untuk yang lain-lainnya, kami kira tadi kembali ke dokumen perencanaan daerah dari dokumen jangka menengah RPJM Kabupaten Cianjur juga sudah memuat strategi dan arah kebijakan untuk penanggulangan dan penguatan kapasitas bencana daerah. Itu ada beberapa, mungkin diantaranya juga ada pembentukan Destana, Kencana, kemudian juga sosialisasi ke satuan pendidikan untuk sekolah-sekolah aman bencana, kemudian juga peningkatan penyebarluasan informasi daerah rawan bencana karena memang Cianjur ini, Bu, setiap jengkal itu rawan dari ujung utara sampai ujung selatan terancam oleh semua jenis bencana. Utamanya mungkin yang paling dominan ada di seluruh wilayah Cianjur, di antaranya ada gerakan tanah atau longsor, kemudian gempa bumi, banjir dan banjir bandang. Nah, itu mungkin 3 jenis bencana yang hampir melingkupi seluruh wilayah Kabupaten Cianjur. Untuk yang lain-lainnya ada juga standar pelayanan minimal, Bu. Standar pelayanan minimal yang berkenaan dengan kebencanaan. Sebagai contoh mungkin tadi dari Dinas Sosial itu dia mempunyai SPM, yaitu persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Tadi pada saat tanggap darurat tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadis. Kemudian dan
soal rumah tadi sempat disinggung itu menjadi SPM urusan perumahan pemukiman yang kebetulan diampu oleh Dinas Perkim. Itu ada target penyediaan atau fasilitasi perumahan dan rehabilitasi rumah layak bagi terdampak bencana. Nah, di BPBD sendiri tentunya terlingkupi juga SPM kaitan dengan bencana ini. Jadi kalau di BPBD ada 3 indikator yang harus dipenuhi. Pertama yaitu pelayanan informasi rawan bencana, kemudian pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, dan ketiganya layanan penyelamatan dan evakuasi saat terjadi bencana. Mungkin dari kami itu dulu yang bisa disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak atas sharingnya. Saya ada pertanyaan satu nih Pak. Kan di kami ini kan saat ini kami dalam rangka untuk melihat bagaimana perlindungan atau resiliensi pasca bencana, itu saya melakukan penelitian langsung dari data primer Pak. Jadi kita turun ke beberapa lokasi dan Cianjur salah satunya. Kemarin kami ke Nagrag dan Cibulakan gitu ya. Karena kebetulan diambil lokasinya yang berdasarkan ada peserta kami yang mendapatkan manfaat jaminan kematian gitu. Jadi kita mau melihat apakah itu berpengaruh atau tidak. Kemudian di satu sisi kita juga lihat yang di tempat lain misalnya Palu dan sebagainya. Nah, kemudian kan kita juga mempelajari dari IRBI Pak, geospasial dari potensi resiko di mana namanya di wilayah-wilayah yang diterbitkan oleh BNPB. Itu saya ingin tahu dalam arti kan gini, kalau misalnya saya lihat itu dari Inaris itu bahwa Cianjur ini termasuk yang potensinya termasuk tinggi, Pak, gitu loh. Nah, dengan konteks tersebut gitu, apakah bagaimana kira-kira Bapak apakah sudah memetakan peta kerentanan sosial ekonomi rumah tangga di wilayah yang saat ini memang kita di wilayahnya Kabupaten Cianjur gitu ya, atau terkait dengan sehingga bisa menjadikan satu dasar apakah nanti pembangunan seperti apa atau bagian mitigasinya seperti apa dan sebagainya. Karena saya melihat pada penelitian saya singgung sedikit, saya melihat bahwa apakah kerentanan bencana mengakibatkan kerentanan dan apakah kalau ada intervensi sosial itu bisa membantu resiliensi. Tapi di satu sisi kan peta spasial itu kan pasti Bapak ada nih Pak, ya kan, peta lokasi. Apakah ada peta terkait kerentanan penduduk atau rumah tangga yang tinggal di sana? Sehingga pada saatnya mungkin bisa dilakukan hal-hal yang sifatnya menjadi tupoksi dari Bapperida untuk melakukan preparedness atau pada saat dibutuhkan bantuan bila terjadi bencana gitu loh. Sampai saat ini apakah sudah ada atau belum Pak? Maksud saya ini kita berharap real faktor yang mungkin kalau misalnya enggak, mungkin itu bisa jadi satu penguatan gitu. Enggak tahu menurut Bapak gimana? Baik Bu, untuk dokumen yang dimaksud mungkin lebih sektoral ya Bu ya. Jadi kalau untuk dokumen penanggulangan bencana itu memang ada namanya RPB Bu. Resiko rencana pengurangan bencana kalau tidak salah, dan itu BPBD Cianjur sudah menyusun Bu tahun 2023 atau 2024. Memang seperti disebutkan tidak semua jenis bencana, hanya bencana-bencana major yang diperkirakan berdampak luas di wilayah Cianjur. Dan saya kira untuk sandingan data spasial dengan warga yang kemungkinan terdampak bencana, saya kira ada di dalam dokumen tersebut. Bisa kami dapat nggak Pak?
kira-kira hal tersebut? Dari BPBD, Bu. Yang membuatnya BPBD. Oh, dari BPBD ya. Mungkin Iya. nanti kita bisa tanyakan ke BPBD. BPBD hadir ya, Bu ya, Bu moderator ya. Oke. Iya, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin nanti bisa kita coba dalami lagi. Terima kasih, Pak. Dari floor ada yang mau ditanyain nggak? Atau Bu moderator mungkin? Cukup, Bu. Sementara mungkin dari BPPD dulu nih, Ibu. Ya, Sudah hadir. boleh. Boleh. Baik. Pak Ilham, Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, siang, Pak ya, Ilham. yang Silakan. terhormat Ibu Roswita dan juga Ibu Moderator, Pak Kadis Dinsos, Pak Kadis LH, serta perangkat daerah OPD lainnya yang hadir dalam Zoom ini. Eh, saya Ilham Umar Muhammad dari BPPD Kabupaten Cianjur, selaku yang mewakili dari bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Adapun terkait eh, hal yang dibahas dalam forum ini, saya dari BPBD ingin menerangkan atau menyampaikan dulu terkait siklus penanggulangan bencana, yang di mana bencana ini dalam penanggulangannya itu dimulai dengan pencegahan dan mitigasi serta kesiapsiagaan hingga nantinya terhadap tanggap darurat dan berakhir di pemulihan gitu. Itu menjadi tiga fase, fase awal yang mulai dari pra bencana, saat bencana, hingga pasca bencana. Siklus penanggulangan bencana ini yang diawali dengan pencegahan mitigasi itu melalui pengkajian resiko, penghindaran resiko, pengurangan resiko, mitigasi struktural, serta pengalihan resiko. Adapun kesiapsiagaannya yaitu rencana penanggulangan kedaruratan, sistem peringatan dini, penyediaan, pasokan kebutuhan dasar. Kemudian pada saat tanggap darurat ini yang menentukan di mana eh, penetapan status darurat itu ditetapkan melalui pengkajian cepat, penentuan status keadaan darurat, penyelamatan dan evakuasi, serta pembentukan kebutuhan dasar. Kemudian di pemulihan sebagai penanggulangan bencana dalam pasca bencananya itu memiliki peran pada rehabilitasi, rekonstruksi, pemulihan sosial, rekonsiliasi, dan resolusi konflik gitu. Untuk penetapan status tanggap darurat itu tentunya ada beberapa landasan, landasan hukum yang dimana itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, kemudian juga Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang dimana penetapan status keadaan darurat bencana diputuskan atas dasar kebutuhan terhadap kemudahan akses yang dipengaruhi oleh ketidakmampuan penyelenggaraan pelayanan publik pelayanan publik dalam melaksanakan fungsinya. Artinya pelayanan publik ini terganggu, kemudian jumlah jumlah korban serta pengungsi dan kapasitas pelayanan publik yang terbatas. Yang ketiga, tingkat kerusakan, dampak serta gangguan dan cakupan wilayah terdampak. Jika dinilai masif, tentunya ini akan ditetapkan sebagai status tanggap darurat. Kemudian kebutuhan untuk melaksanakan tindakan cepat secara akuntabel terhadap kemampuan dan kapasitas pelayanan publik. Dalam kaji cepat hingga dengan rapat koordinasi yang berujung dengan penerbitan keputusan, yaitu surat keputusan penetapan status keadaan darurat bencana, keputusan siaga darurat berdasarkan rekomendasi teknis atau informasi. Jadi ketika ada bencana ini, eh, kami dari BPBD tentunya menerima laporan kejadian, kemudian melakukan kaji cepat tadi sesuai dengan
dasar hukum yang tadi disebutkan, melakukan asesmen untuk langsung ke lapangan, menilai apakah dari asesmen tersebut memberikan dampak yang begitu masif atau tidak, sehingga dari laporan kejadian bencana tadi untuk dibuatkan status tanggap darurat. Seperti itu. Ketika status tanggap darurat sudah dikeluarkan, eh, dari situ adanya penilaian-penilaian kerusakan dan kerugian terkait beberapa sektor-sektor seperti perumahan, ekonomi, sosial, lintas sektor, ataupun infrastruktur. Jika eh, pada masa tanggap darurat ini dalam penanganannya tidak bisa semua tercover oleh eh, BTT atau BTT yang ada di BKAD, itu nanti dilimpahkan ke bagian penanganan pasca bencana. Biasanya dalam penanganan pasca bencana adanya bantuan stimulan yang biasa diajukan ke BNPB melalui mekanisme proses hibah untuk saat ini. Seperti itu. Sehingga penanganan bencana, penanggulangan bencana ini mulai dari saat terjadinya bencana hingga pasca bencana menjadi sebuah rangkaian yang memiliki posnya masing-masing. Itu dan tentunya kami dari BPBD tidak bisa berdiri sendiri untuk menanggulangi bencana ini karena dengan sesuai dengan kondisi bahwa bencana yang ada itu merupakan kerjasama yang harus dihadapi oleh kerjasama pentahelix, baik itu pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga media, gitu. Di pemerintah sebagai regulator tentunya membuat kebijakan penyedia regulasi, kemudian juga eksekutor di lapangan sebagai dinas terkait yang dalam penanganan bencana BPBD dan tentunya didukung oleh semua dinas juga yang terkait dalam hal ini. Eh, ada juga unsur lain yang harus memang berperan, yaitu dari akademisi, baik itu dari dunia usaha, masyarakat sebagai aktor utama tentunya sebagai pelaksana di lapangan eh, mempunyai peran penting dalam gotong royong. Kemudian juga kami di BPBD ini ada dalam mitigasi sudah membuat ada yang namanya Retana. Mungkin tadi kalau dari Dinsos ada dari Tagana, dari BPBD Retana, eh, itu merupakan suatu langkah bentuk mitigasi untuk penguatan bahwa bencana ini memang harus dihadapi secara bersama untuk menanggulangi yang efektif dan efisien. Seperti itu. Terima kasih, Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak Ilham. Pak, satu tadi kan saya sempat nanya pada saat dengan apa namanya dengan Bapak Rida gitu loh. Tadi disampaikan bahwa BPDD yang membentuk peta spasial gitu kan, karena kan memang saya lihat dari laporan IRBI terkait dengan potensi resiko Cianjur tuh termasuk yang tinggi dari laporan 2024. Nah, sementara kan di satu sisi kan pasti Dinas Kependudukan atau apapun ya, karena kan memang wewenang untuk berdasarkan undang-undang bencana itu kan ada di BNPB. Ya, dalam hal ini kaitannya dengan BPBD. Nah, itu kan kita nih udah ada misalkan katakanlah peta lokasi yang memang punya trigger potensi bencananya tuh tinggi. Tapi di satu sisi kan tadi juga kita menemukan di fakta di lapangan hampir sebagian besar penghidupannya dari bertani. Jadi kelompok yang rentan. Nah, apakah di daerah yang dikatakanlah potensi bencana tinggi itu sudah ada gambaran tentang eh, apa namanya kerentanan penduduknya sehingga seandainya mungkin pendekatan untuk dilakukan pembinaan preparedness dan segala macam itu bisa lebih ekstra untuk yang rentan dibanding yang mungkin daerah lebih perkotaan katakanlah yang mungkin lebih well educated gitu atau mungkin pendapatan lebih stabil.
Itu sudah ada nggak Pak? Tadi dikatakan katanya sudah ada. Boleh kalau saya bisa dapat Pak, kalau memungkinkan. Eh, itu ada, jadi untuk kelompok rentan sendiri saat ini BPPD melalui bidang pencegahan dan kesiapsiagaan itu sudah melakukan sosialisasi ke desa gitu, untuk selain tadi untuk Tapi menguatkan pemetaannya rencana. ada. Maksud saya gini, kan katakanlah nih Cianjur, ya spasialnya begini nih gitu loh ya. Ada desa A, B, C, D dan segala macam. Di desa A kira-kira yang rentan tuh di lokasi mana, tinggalnya di derajat keberapa gitu dan sebagainya, sehingga pada saat penanganan kita udah ada untuk menyiapkan preparedness atau pemahaman lebih dari yang bersangkutan. Itu apakah sudah ada Pak dilakukan seperti itu atau masih berproses atau bagaimana Pak? Untuk saat ini proses yang dilakukan masih proses dalam sosialisasi kelompok rentan aja sih Bu. Oke. Gitu. Jadi Jadi belum sosialisasi dibukukan ya, eh, belum ya dibukukan. ada dalam KRB kajian resiko bencana, paling untuk datanya saja. Untuk sosialisasinya dalam bentuk kegiatan itu dilakukan sosialisasi kelompok rentan, eh, menyasar ke anak sekolah, kemudian juga lansia gitu. Itu Oke. kerap kali dilakukan oleh kami melalui bidang pencegahan kesiapsiagaan. Kemudian juga di bidang pasca bencana juga berproses juga untuk peningkatan kapasitas aparatur desa dalam penataan sistem dasar pemulihan pasca bencana seperti itu, Bu. Oke, ya. Tapi kalau spasialnya udah ada kan, karena kan itu kan ada di buku IRBI yang warna ini gitu ya Pak ya. Ya, betul. Oke. Ya udah mungkin dari saya itu mungkin Bu Dahlia. Terima kasih. Terima kasih Pak Ilham. Saya Terima kasih, kembalikan Ibu. ke moderator. Ya. Eh, Terima kasih banyak Pak Komarudin, Pak Teddy, Pak Ilham, dan Pak Sando selaku perwakilan dari Pak Rustandong ya tadi. Apakah ada yang masih ingin disampaikan Bapak Ibu, Bapak semua? Mohon maaf. Oke, baik. Kalau memang dirasa sudah cukup, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak semua pada diskusi pada siang hari ini. Tapi izin Bu foto dulu barangkali ya biar Iya, buat betul, betul. laporan penelitian saya Pak. Izin Pak. Oke, baik. Sebelum sebelum kita tutup pertemuan sore hari ini, mohon perkenan on cam terlebih dahulu deh, akan diambil foto. Dek Zaki, silakan Dek. 1, 2, 3. Oke. Boleh senyumnya yang lebar, oh Pak. Lagi ini ya Pak, backlight dikit ya. Oke, diulang sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih atas perkenannya Bapak Ibu semua. Sekali lagi kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih. Mohon maaf jika ada dalam diskusi yang tidak berkenan. Saya tutup FGD pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak. Terima kasih.